Shoyan hanya bisa melambaikan tangannya di depan ketidaknyamanan Yume. Dia kemudian berkata, "Tenang, percayakan hal ini padaku." Yume hanya bisa menganggukkan kepalanya tanpa daya ketika dia mendengar perkataan Shoyan. Ketika Yume mundur, tatapannya menyapu Medusa, sementara hatinya diam-diam bertanya, "Mengapa Yang Mulia percaya bahwa orang ini bisa menangani seorang elit Dozong? Serahkan Yan Lotian kepadaku untuk ditangani. Anda dapat memblokir 3 tetua mulan itu. Hati-hati, mereka tahu metode pertarungan gabungan. Saat mereka bergabung bersama, mereka tidak lebih lemah dari elit Dozong." Medusa kemudian berkata kepada Shoyan. Tatapannya beralih ke Yan Lotian di sisi lain setelah melihat Xian dan Yume mundur. Meskipun Yan Lotian dan 3 tetua mulan memiliki kekuatan untuk dapat melawan elit Dozong, yang pertama pada akhirnya memiliki kekuatan asli, sementara yang terakhir hanya mengandalkan metode Qi yang menggabungkan kekuatan mereka. Jika seseorang membandingkannya, 3 tetua mulan tidak diragukan lagi, mereka lebih mudah untuk ditangani. Karena itu, Medusa juga menyerahkan lawan yang sedikit lebih mudah kepada Shoyan. "Baiklah." Shoyan tersenyum dan mengangguk. Dia melirik ketiga sesepuh mulan. Mereka mengenakan 3 kepala binatang buas di atas kepala mereka. Dia berkata, "Kamu bisa santai dan berurusan dengan Yan Lotian. Ketiga orang ini tidak akan lagi mengganggumu sedikit pun." Wajah Yan Lotian sedikit gemetar ketika melihat tatapan Medusa yang tertuju padanya. Dia segera tertawa datar. "Karena kamu ingin membiarkan anak muda ini pergi dan mengadili kematian, kami akan menerimanya dengan enggan." Dia menoleh ke 3 tetua mulan setelah mengatakan ini. Dia berbicara dengan suara yang seram. 3 tetua seharusnya tidak terlalu menjadi masalah untuk berurusan dengan anak kecil yang berada di kelas dohuang. Penatua kepala harimau itu ragu-ragu sejenak ketika dia mendengar ini. Akhirnya, dia mengangguk dan berkata, "Meskipun bocah ini sedikit aneh, kita harus bisa menghabisinya dalam 10 kali pertukaran. Setelah itu, kami akan membantumu menangani Medusa." Meskipun Shoyan di depan mereka memberikan perasaan yang tidak biasa pada mereka, dia tetaplah seorang dohuang, tidak peduli bagaimana orang mengatakannya. Selama bertahun-tahun ini, jumlah elit dohuang yang terbunuh oleh tangan mereka adalah sesuatu yang bahkan mereka tidak dapat menghitungnya. Oleh karena itu, mereka tidak benar-benar menempatkan Shoyan di hati mereka. Yan Lotian akhirnya mengangguk dengan kepuasan saat mendengar perkataan dari penatua berkepala harimau. Tatapannya menyapu ke arah Medusa saat dia tertawa terbahak-bahak. Doki yang agung secara eksplosif melonjak keluar dari tubuhnya, dan sayap angsa besar di punggungnya mengepak saat ini. Dia benar-benar memimpin untuk menyerang Medusa. Hati-hati, wajah Medusa tampak serius saat melihat tindakan Yan Lotian. Dia menoleh dan mengingatkan Shoyan sebelum tiba-tiba bergegas keluar. Ketika tubuhnya bergegas melewati Shoyan, dia dengan jelas merasakan benda bundar dimasukkan ke dalam telapak tangannya. Tawa Shoyan terdengar di samping telinganya saat dia ragu-ragu. "Konsumsilah. Itu akan memungkinkan Anda untuk pulih dari cedera Anda dalam waktu singkat." Medusa segera tertegun. Senyum yang tidak terdeteksi segera muncul di wajahnya yang cantik. Dia dengan cepat memasukkan pil obat ke dalam mulutnya dan matanya sekali lagi kembali menjadi tajam dan tegas. Tubuhnya melesat dan bertemu dengan Yan Lotian saat ini. Riak energi yang kuat meledak saat kedua sosok itu melakukan kontak. Mungkin itu karena keduanya ingin menarik lingkaran pertempuran mereka. Tetapi kedua tubuh mereka melayang agak jauh selama pertukaran seperti kilat. Itu meninggalkan ruang yang cukup untuk Shoyan dan 3 sesepuh dari sekte Mulan. Tatapan Shoyan menyapu medan pertempuran di mana riak yang sangat kuat menyebar. Dia segera melirik ke 3 sesepuh Mulan di depannya saat ekspresi aneh melintas di matanya. Penatua emas perak dari wilayah sudut hitam juga dapat mengandalkan metode Qi mereka untuk dapat melawan seorang elit Dozong. Itu karena mereka adalah kembar. Namun, ketiga orang di depannya ini
jelas berbeda dari emas perak bersaudara. Namun, metode pertarungan semacam ini memiliki persyaratan pelatihan yang sangat keras. Itu juga sangat merepotkan untuk mencari pasangan yang cocok. Seorang harus mengatasi sebagian besar keterbatasan. Namun jika seseorang berhasil mendapatkan pasangan yang cocok, kekuatan bertarung mereka memang akan sangat menakutkan. Hehehe, tidak terduga bahwa bocah kecil seperti ini sebenarnya adalah kepala aliansian. Tidak heran, kekasaran Jama berakhir dalam keadaan seperti itu. Tatapan gelap dan dingin dari tetua berkepala harimau menyapu Shoyan. Dia tanpa sadar menggelengkan kepala dan mengejek. Jangan buang nafasmu, cepat habisi dia. Yan Lotian sendirian akan kesulitan menghadapi Medusa. Tetua berkepala harimau berbicara dengan suara yang dalam. Dua sesepuh lainnya mengangguk. Mereka tertawa dingin dan kekuatan mereka mulai menyatu saat ini. Doki yang agung segera meletus dan menyapu langit. Ini memang aura kelas Dozong. Shoyan mengangkat alisnya saat dia merasakan aura ini. Dia tidak menyangka bahwa dia akan bertemu orang yang begitu kuat hanya setelah dia berhasil lolos ke kelas Do Huang. Pihak lain benar-benar lawan yang baik. Orang-orang di benteng menahan nafas saat mereka menatap kedua belah pihak yang saling berhadapan di langit. Kemampuan Shoyan untuk menduda 3 tetua Mulan akan menjadi faktor paling penting dalam pertempuran ini. Tubuh dari 3 sesepuh Mulan tergantung di langit. Doki mereka memenuhi area itu, bahkan udara di sekitarnya menjadi bergetar. Keyakinan yang tak tertandingi juga melonjak di dalam hati ketiga sesepuh saat mereka merasakan kekuatan yang sangat besar dalam tubuh mereka. Ketiganya langsung menekan keraguan yang disebabkan oleh beberapa aspek Shoyan yang tidak biasa. Hahaha, kepala Xiao, hari ini kami akan memberitahumu bahwa kamu hanya lelucon bagi kami. Kami mungkin masih takut jika itu adalah sekte Mystic Claw di masa lalu. Namun, aliansian yang baru saja didirikan tidak memiliki kualifikasi seperti itu. Niat haus darah melintas di mata Elder berkepala singa saat dia tertawa terbahak-bahak. Shoyan menggelengkan kepalanya saat matanya mengamati tetua berkepala singa yang tertawa. Tangannya membuat segel dan dia dengan lembut tertawa. Aku, Shoyan, mampu menghancurkan sekte Mystic Cloud yang kalian takuti. Secara alami, saya juga akan dapat menghancurkan kalian bertiga. Teknik 3 perubahan misterius api surgawi. Segel tangan Shoyan tiba-tiba berubah setelah kata-katanya terdengar. Dia segera mengeluarkan ledakan rendah di dalam hatinya. Ketika teriakan rendah itu terdengar, Glazed Lotus Hair Flame dengan cepat bergerak di sepanjang nadinya. Itu kemudian beredar secara misterius. Gelombang energi liar dan ganas segera menyebar dan memenuhi seluruh tubuhnya. Kekuatan sejati Shoyan saat ini harusnya berada di bintang 1 Do Huang. Namun, dengan mengandalkan flame mantra dan tubuhnya yang kuat, kekuatan bertarungnya sedemikian rupa sehingga bahkan ahli bintang 3 atau 4 Do Huang tidak akan bisa mengalahkannya dengan mudah. Selain itu, dia bisa meningkatkan kekuatannya dengan mengandalkan 3 perubahan api surgawi. Dia juga mampu bertarung bahkan saat menghadapi bintang 7 atau 8 Do Huang. Jika dia memasukkan beberapa keterampilan Do yang luar biasa dan efek unik dari api surgawi, dia akan bisa menandingi seorang ahli di puncak kelas Do Huang. Tentu saja, jika dia ingin bersaing dengan seorang elit Dozong, itu akan tetap kurang meskipun dia memasukkan semua ini ke dalamnya. Namun, Shoyan memiliki kartu truf yang memiliki kualifikasi untuk melukai atau bahkan membunuh seorang elit Dozong. Ketiga sesepuh Mulan awalnya terkejut saat merasakan aura Shoyan yang tiba-tiba melambung. Namun, mereka segera menggelengkan kepala mereka dengan jijik. Apakah ini dukungan yang menyebabkan Anda begitu sombong? Jika ini adalah kartu truf Anda, kami bertiga akan memberitahu Anda bahwa Anda sebagai kepala aliansian akan benar-benar kehilangan muka di depan begitu banyak orang dari kekasaran Jama. Elder berkepala harimau dengan dingin tertawa. Ada sedikit raungan harimau yang samar yang terdengar dengan suaranya. Shoyan mengabaikan tawa dingin dari pihak lain dan mengepalkan tinjunya saat ini.
Penguasa Suan Berat berkedip dan muncul. Itu secara acak memotong udara sambil membawa suara tajam dan angin yang keras. Cahaya berwarna pekat tiba-tiba muncul di kaki Shoyan saat penguasa berat itu berhenti tiba-tiba. Suara gemuruh terdengar. Tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi garis hitam yang secara eksplosif melesat ke depan. Ketiga sesepuh Mulan agak terkejut saat melihat kecepatan Shoyan ini. Mereka dengan cepat tertawa dingin. Penatua kepala harimau itu melangkah ke depan. Dia kemudian muncul di tempat tertentu dan menyegel serangan dari Shoyan. Sebuah cahaya berdarah melintas di matanya yang haus darah. Elder kepala harimau yang sedang menyaksikan Shoyan menyerang. Dia mengempalkan tinjunya tiba-tiba dan cahaya berdarah segera menggumpal. Segera itu menabrak Shoyan yang tanpa keterampilan yang fantastis. Pukulan ini tidak memiliki kelincahan atau ketajaman. Yang dimilikinya hanyalah kekuatan yang sangat besar. Bahkan ruang di sekitarnya mulai menunjukkan tanda-tanda terdistorsi di bawah kekuatan yang menakutkan ini. Udara yang menyebar melengkung menjadi busur yang terlihat sebagai gelembung saat ini. Itu membawa suara menusuk telinga saat dia bersiul di langit. Ekspresi Shoyan tidak berubah saat dia menghadapi serangan pembuka dari elder berkepala harimau ini. Doki di tubuhnya mulai mengeluarkan suara gemuruh. Saat itu mendesing di seluruh pembuluh darahnya seperti air banjir. Tangannya dengan erat mencengkram gagang penggaris berat. Dan api hijau giok saat ini dengan cepat melonjak. Itu benar-benar menutupi penggaris yang berat itu. Kedua tangannya segera memegang penggaris itu. Shoyan kemudian menghancurkan serangan itu kepada elder berkepala harimau di depannya. Bang! Suara jelas dari logam bertabrakan tiba-tiba dipancarkan saat serangan itu bertabrakan. Telinga dari orang-orang yang tak terhitung jumlahnya mulai bersiul berulang kali. Beberapa orang yang lebih lemah bahkan merasakan sakit yang menusuk di gendang telinga mereka. Kekuatan yang kuat menyebar ke segala arah. Kedua sosok itu melakukan kontak satu sama lain sebelum tiba-tiba mundur. Kekuatan gelombang yang ditransmisikan dari penguasa berat itu mengguncang tangan Shoyan. Itu menyebabkan tangannya sedikit mati rasa. Kekuatan tetua kepala harimau ini agak melebihi ekspektasiku. Namun, tampaknya pihak lain telah sangat kelelahan. Penatua kepala harimau itu menstabilkan tubuhnya setelah kakinya mundur beberapa langkah. Matanya gelap dan serius saat dia melihat kemerahan halus yang muncul karena rasa sakit yang muncul di tinjunya. Dia tanpa sadar mengerutu pelan. Api surgawi? Anda benar-benar memiliki api surgawi? Api hijau giok pada penguasa Xuan Shoyan beberapa saat yang lalu adalah sesuatu yang telah disaksikan oleh penatua kepala harimau ini. Namun, dia tidak pernah memikirkannya sampai level itu. Bagaimanapun, api surgawi terlalu langka. Ketika dia melakukan kontak sebelumnya, dia tiba-tiba menyadari bahwa energi merah darah yang mereka bertiga telah bergabung dan membentuknya. Itu mulai lenyap di bawah nyala api hijau giok. Dengan pengalamannya, dia secara alami memahami bahwa api yang mampu membakar energi merah darah semacam ini sampai tidak ada yang tersisa pasti bukanlah nyala api biasa. Satu-satunya hal yang bisa melakukan hal ini di benua Doki kemungkinan besar hanyalah api surgawi. Dua ekspresi sepuh lainnya tenggelam ketika mereka melihat tetua berkepala harimau menderita kerugian. Mereka memang telah meremehkan bocah kecil ini. Jangan main-main. Ayo serang bersama dan bunuh dia. Penatua berkepala singa menatap Shoyan dengan matanya yang haus darah. Dia melambaikan tangannya saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Dua sesepuh lainnya mengangguk ketika mereka mendengar ini. Diri licik mereka secara alami tahu apa yang disebut menderita kerugian yang tidak terduga. Penatua berkepala harimau telah menderita kerugian sebelumnya karena kurangnya antisipasi. Sulit untuk memastikan apakah orang ini memiliki kartu truf lain. Oleh karena itu, mereka harus segera menghabisinya sekarang. Karena mereka sudah memutuskan di dalam hati mereka, ketiga sesepuh Mulan secara alami tidak menduda sedikit pun. Ketiga sosok manusia itu melintas ke depan. Hanya dalam beberapa nafas yang singkat, mereka telah mendekati Shoyan saat ini. Setelah itu,
Mereka menyebar dengan tiba-tiba dan membentuk formasi segitiga yang mengelilingi Shoyan. Alis Shoyan sedikit merajut saat melihat tindakan ketiga orang ini. Dia bisa merasakan dengan jelas bahwa semua jalur mundurnya telah disegel oleh ketiga orang ini. Dalam formasi yang telah terbentuk, dia tidak memiliki solusi lain selain menghadapi serangan pihak lain secara langsung. Lembah Mulan ini memang memiliki beberapa keahlian. Saya pikir kekuatan mereka mungkin tidak lebih lemah dari sekte Mystic Cloud. Kejutan melintas di hati Shoyan saat dia merasakan pori-pori di belakangnya terbuka. Penguasa berat di tangannya dengan keras menghantam ke belakang. Bang! Sebuah tubuh bersinar muncul saat penguasa yang berat itu jatuh. Itu adalah Penatua berkepala beruang. Pada saat ini, kedua tangannya sedikit berubah menjadi sepasang cakar beruang yang besar setelah dibungkus oleh energi berwarna merah. Dia benar-benar mengulurkan tangannya dan dengan paksa meraih penggaris yang berat itu saat mengulurkan cakar beruangnya. Tangan Shoyan ditarik ke belakang, tetapi penguasa yang berat itu tidak bergerak. Ekspresinya sedikit merosot saat pikirannya bergerak. Api hijau giok yang pekat dengan cepat melonjak. Di bawah pemanggangan api teratai hijau giok ini, cakar beruang energi berwarna merah yang sangat besar itu mengeluarkan suara saat itu memancarkan gelombang asap putih. Namun, Penatua itu menolak untuk melepaskan tangannya. Raungan geram yang mengguncang bumi tiba-tiba terdengar dan urat-urat hijau di tangannya menyusut. Kekuatan yang menakutkan segera meletus dan menyebar ke penguasa berat itu. Mata Shoyan bahkan tidak terangkat saat penguasa beratnya dengan paksa direnggut. Cahaya perak di bawah kakinya bersinar dan tubuhnya dengan aneh melesat keluar. Banyak bayangan yang terlihat samar-samar muncul. Shoyan menghilang dalam beberapa kedipan. Tinjunya tiba-tiba mengencang dan sendi di jarinya menonjol keluar. Dia segera menyerang dengan kejam dan keras ke dada Elder berkepala beruang. Ledakan Oktan. Sebuah kekuatan yang sangat kuat tiba-tiba meletus ketika kepalan tangannya masih sekitar setengah kaki dari dada Penatua berkepala beruang. Kekuatan yang terlihat samar-samar terbang di langit saat suara robekan tajam bersiul di samping telinganya. Bang! Bahkan Penatua berkepala beruang tidak bisa mengelak dari jarak yang sedekat itu. Dia hanya bisa dengan tegas menerima pukulan ini dari Shoyan. Kekuatan menakutkan merembes keluar dari dada orang berkepala beruang itu. Bentuk cekung dengan jelas muncul di dadanya. Langkah kakinya juga berulang kali mengeluarkan suara. Setelah itu, bahunya bergetar hebat saat dia dengan kuat menstabilkan tubuhnya. Shoyan memaksakan orang berkepala beruang itu kembali dengan satu serangan. Alisnya sedikit dirajut. Mengingat persepsi spiritualnya, dia menemukan bahwa aura Penatua berkepala beruang ini telah melemah secara drastis. Angin yang menekan sekali lagi menyerang dari punggungnya, sementara keraguan berkedip di dalam hati Shoyan. Pemilik yang melepaskan serangan ini sebenarnya telah mencapai kelas Dozong. Reaksi Shoyan cepat saat pikiran itu melintas di dalam hatinya. Dia menjerit pelan, dan api hijau giok dengan cepat melonjak keluar dari tubuhnya seperti gunung berapi. Itu langsung meletus dan diaglomerasi menjadi baju besi api hijau giok di tubuhnya. Angin kencang itu dengan cepat tiba setelah baju besi api terbentuk. Itu segera menghantam lapisan tebal armor api itu. Kekuatan dari letusan itu bahkan menyebabkan udara di sekitarnya bergetar. Dengusan teredam keluar dari tenggorokannya setelah menerima pukulan berat semacam ini. Cahaya perak bersinar di bawah kakinya saat tubuhnya mengelak seperti ikan yang berenang. Elder berkepala singa itu tertawa terbahak-bahak saat melihat tinjunya menyerang Shoyan. Namun, dia tidak mengejar dan malah mundur satu langkah. Mata Shoyan sedikit menyusut saat melihat orang lain mundur selangkah. Dia menemukan bahwa aura Penatua berkepala singa itu tiba-tiba turun dari kelas Dozong ke kelas Do Huang. Shoyan menyipitkan matanya. Dia menundukkan kepalanya dan melihat baju besi itu. Di dadanya banyak garis retakan muncul saat ini. Cahaya dari nyala api tersebar saat dia menggosokkan dengan tangannya.
armor api sekali lagi pulih. Setelah dia menyelesaikan tindakan ini, serangan aura dozong lainnya datang dari punggungnya seperti yang diharapkan. Shoyan bahkan tidak perlu berpikir kali ini. Seharusnya serangan ini adalah dari elder berkepala harimau yang belum pernah menyerang sebelumnya. Sebuah pikiran dengan cepat melintas di hati Shoyan saat ia tiba-tiba berbalik. Tangan kanannya dibungkus oleh api hijau giok. Saat itu dengan keras menghantam elder kepala harimau. Shoyan sekali lagi mendengus teredam ketika keduanya melakukan kontak. Langkah kakinya dengan cepat mundur. Dia memang tidak bisa menang dalam tabrakan langsung dengan seorang elit dozong. Kaki Shoyan menginjak tanah. Dia menstabilkan tubuhnya dan menyeka keringat darah dari sudut mulutnya. Dia mengangkat kepalanya dan mempelajari elder berkepala harimau. Sesaat kemudian, aura dari elder berkepala harimau itu menurun ke kelas Do Huang. Tatapan Shoyan menyapu ketiga sosok manusia di sekitarnya yang menatapnya dengan niat jahat. Sudut mulut Shoyan perlahan terangkat menjadi senyum dingin. Oh, jadi ternyata seperti itu. Cerita pun berakhir. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.